mungkin rezeki itu apa ya? Mungkin sesuatu hal yang diberikan untuk kita gitu Pak, dari Allah gitu. Apa ya? Suatu nikmat lah Pak yang diberikan sama Allah. Kedengeran nggak Pak? Ya, maaf, ini untuk yang non Muslim. Tunggu sebentar ya. Kejadian. Juga bikin. Ya, untuk yang non Muslim bisa hubungin ke Pak Agung. Baik, Mbak Monica ya. Bisa untuk lift untuk Mbak Monica. Iya Pak. Saya bisa hubungi ke Pak Agung. Di Telegram Pak. Kenapa? Di Telegram. Via chat. WA. Di Telegram. Kalau WA nggak punya Pak, adanya Telegram. Telegram aja Telegram. Oke, terima kasih Pak. Izin keluar Pak. Ya baik Mbak Monica. Baik, tadi Mas Ahmad Raihan, bagaimana tentang rezeki itu? Kalau menurut saya Pak ya, Ya. Kalau rezeki itu mungkin kayak nikmat yang diberikan sama Allah, terus hal-hal yang bermanfaat bagi umatnya kayak kita ini manusia gitu Pak. Hal-hal yang bermanfaat lah gitu Pak. Apa rezeki itu Pak? Gitu. Oke, ya. Nikmat juga bisa kita artikan sebagai suatu ya loh. Sudah dengar saya? Dengar Pak, dengar. Ya Pak. Dengar enggak Pak? Jelas. Oke ya. Itu adalah salah satu ya yang dikatakan oleh Ahmad tadi, ya mungkin nikmat kesehatan, kemudian nikmat ya penglihatan, kemudian nikmat dan lain-lain. Itu adalah rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita langsung saja ke share screen. Saya share screen untuk materi hari ini. Ya, baik. Untuk kompetensi yang akan kita capai ya. Yang pertama kita memahami dulu. Memahami rezeki dalam Islam. Ya, kemudian memahami makna halal dan haram. Bagaimana cara kita mendapatkannya. Ya, kemudian memahami cara mencari rezeki dalam Islam. Ya, kemudian memahami bahwa keharusan setiap muslim tidak hanya saja puasa, zakat, tapi juga mencari rezeki harus sesuai dengan syariah. Yang terakhir, memahami bahwa perilaku setiap muslim tidak boleh dipisahkan dengan Islam atau iman.
Seperti biasa, inilah aspek penilaian yang akan saya paparkan sekarang untuk UTS. Sekian tugas kelompok. Keaktifan mahasiswa ini ya cukup tinggi, akhlak, sikap, dan aktif. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep mencari rezeki dalam Islam. Ini adalah subbab ininya, pengertian rezeki, ya, kemudian perintah mencari rezeki, konsep mencari rezeki, ya, kemudian pengertian halal dan haram, yang terakhir hakikat level rezeki. Mohon maaf Pak, itu mikrofonnya mungkin terlalu jauh Pak. Iya, oke. Sudah? Sudah Pak. Konteks rezeki dalam Islam. Secara umum, rezeki adalah segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat dan yang dihalalkan, ya, yang bisa berupa uang, makanan, ya, pakaian, hingga pasangan yang menenteramkan. Ya, kemudian rezeki juga bisa berupa keturunan yang soleh dan soleha, serta Kok ada suaranya? Punya gue tuh. Kok ada suaranya ya guys? Oh iya, iya nggak ada suaranya. Kirain gue doang. Mungkin harus pindah operator ke Pro XL. Ayo kenceng ayo. Iya nih suaranya hilang nih. Bapaknya AFK ya? Bapaknya masih ada nggak di dalam Zoom? AFK nih, AFK nih. Kayaknya bapaknya keluar nah. Oh, mental bapaknya lagi. Lordnya ganti. Parah. Jangan ganti Lord Rehan aja. No. Oh, sebentar. Lord, Parah. Lord Rehan pengganti pemadam. Ketawa mulu. Lord. Ganti ini dulu, ganti background. Bapaknya udah pakai ilmu menghilang ya. Backgroundnya parah. Maaf, teman-teman. There you go. Backgroundnya jelas bener ya? Silakan Pak. Dilanjutkan.
Tunggu sebentar ya. Nah, kalau sinyal di sini kurang baik. Bagaimana? Suara saya terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, lanjut. Secara konteks rezeki dalam Islam ya. Untuk secara umum rezeki yang seperti di PowerPoint ya adalah segala sesuatu dari Allah yang dan yang halal. Ya, kemudian bisa berupa uang, makanan, ya, pakaian, hingga pasangan yang saling menenteramkan ya. Kemudian rezeki juga bisa berupa keturunan yang soleh dan solehah. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa rezeki merupakan sesuatu yang halal sehingga ketika ada seseorang yang mencuri, maka hasil curian itu bukanlah termasuk bagian dari rezeki kita. Ya. Seperti dalam surat Ar-Rum, mungkin kalian tahu artinya. Allah lah yang menciptakanmu, kemudian memberikanmu rezeki, kemudian mematikanmu, summa rozaqakum, summa yumitukum, ya, summa yuhyikum. Ya, kemudian Allah lah yang menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maka sucilah dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Meskipun kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah zat yang maha memberi rezeki. Dan rezeki itu tidak mungkin salah alamat. Tetapi bukan berarti kita layak untuk pasrah dan bermalas-malasan. Sudah selayaknya rezeki harus kita usahakan. Ijhad wala taktal wala takun arifan liman yatak panada matul ukmah liman yatakasab. Ya, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malaslah. Ya, sesungguhnya penyesalan datang akan bagi orang-orang yang bermalas. Kemudian kalian juga pernah mendengar surat Al-Jumu'ah ayat 10. Artinya itu apabila telah ditunaikan sholat, ya, maka bertebarlah kamu bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, dan ingatlah Allah banyak-banyak, ya, supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Wa idza qudiyatis shalat ya fantashiru fil ardi wa bataghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, ini adalah surat untuk kita bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Kemudian oleh karena itu kita sebagai muslim yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala kaya sudah sewajarnya bekerja keras untuk meraih rezeki dengan cara-cara yang baik. Selebihnya ketika kita sudah memperoleh rezeki yang kita cari, maka seharusnya kita memanfaatkan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya, dengan rezeki lebih yang kita dapat dari Allah, kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah akan menjadi amalan yang tidak pernah putus pahalanya meski kita sudah meninggal nanti. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Kemudian, adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Kemudian mengangkat kesusahannya dari orang lain, membayar utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Ini adalah dari konteks rezeki dalam Islam. Kemudian perintah mencari rizki. Bagaimana cara kita mencari rizki sesuai ajaran Islam? Yang pertama, berusaha
dan bekerja. Yang seperti tadi saya jelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Fantashiru fil ardi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dinu are sileo di mana? Dinu ibi sileo mah. Mikrofon bocor. Mohon di mute. Ada suaranya sih. Kok nggak ada suaranya ya, Pak? Pak, Cek. di mute bapaknya tuh. Bapaknya di sini. Oh iya, oke, maaf. Yang kedua, takwa, mengikuti perintahnya dan larangannya. Ya, dalam surat At-Toha, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ya min haitsu la yahtasib." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan membuka, memberikan jalan pintu rezeki baginya. Ya, untuk takwa dan tawakal ini sama. Ya, ada di surat Toha ayat 3. Yang pertama, waman yattaqillah. Yang kedua, waman yatawakkal 'ala Allah. Kemudian untuk yang keempat ya, bersabar dan syukur. Ya, berinfak, sedekah, ya, kemudian zakat. Untuk yang keenam, silaturahmi. Dalam suatu hadis qudsi, ya, pernah kita dengar juga nih, ya, man ahabba ayu besatalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ya, barang siapa yang menyukai silaturahmi, maka dia akan dipanjangkan umurnya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Jelas. Dengar. Oke, yang kemudian berdoa dan istighfar. Ya. Wadhkurullaha katsiran. Ya, sama di surat Al-Jumu'ah tadi ya, sudah disebutkan juga. Kemudian berbuat kebaikan. Yang kesembilan adalah
berdagang, ya, berniaga. Ya, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah perniagaan. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian yang terakhir adalah bangun pagi. Ada suatu kisah Fatimah putri Rasul berkata bahwa saat Rasulullah melihatnya masih terlentang di dalam tempat tidurnya di pagi hari, ya, kemudian beliau mengatakan kepadanya, putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah. Dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah membagikan rezeki setiap harinya. Pada waktu antara mulai subuh sampai terbitnya matahari. Ini adalah perintah kita sebagai umat muslim dalam mencari rezeki. Baik, di sini sebelumnya ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, sebutkan nama. Romi Fadli, Pak. Romi. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, berdasarkan surat Al-Jumu'ah tadi, kita diminta untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Bagaimana misalnya kalau misalkan kita bekerja shift malam, Pak? Kemudian pertanyaan kedua, apakah pertemuan itu termasuk ke dalam rezeki, Pak? Terima kasih. Yang pertama, ketika shift malam, terus? Iya, kalau misalkan kita bekerja shift malam, otomatis paginya kita butuh istirahat, Pak. Tapi untuk pertanyaan kedua, apakah barang temuan, misal kita menemukan barang di jalan gitu, Pak, itu termasuk ke dalam rezeki untuk kita, Pak? Oke. Ya, memang setiap profesi kita beda-beda ya. Ada yang bekerja di malam hari, ya, kemudian ada yang bekerja di pagi, siang, sore hari. Ya, untuk yang di malam hari, ya. Bocor, Pak. Iya, kenapa? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut. Ya, bagaimana cara kita untuk paginya istirahat? Iya. Betul, Pak. Ya, kita kan juga harus mengetahui nih fisik kita. Ya. Harus mengetahui fisik kita. Ya, pastinya kalau pagi kita bangun kan ya, pagi kita sholat subuh. Pastinya kita sholat subuh. Ya, gunakanlah rezeki kita itu kita ganti ya dengan bersedekah tadi. Ya, contoh kita menyediakan kita menyediakan tabungan nih. Kita menyediakan tabungan. Ya, kita menyediakan tabungan. Rezeki kita masukkan ke celengan tersebut di pagi hari. Ya, kalau kita tidak bisa mengerjakan yang lain gitu. Ya, kita masukkan 1000 ya.
dalam 1 bulan itu uang sudah bisa kita kumpulkan dalam 30.000. Nah, kita sedekahkan saja uang tersebut. Ya, kita kalau ada rezeki lebih gitu, rezeki kita ganti dengan sedekah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi bisa diulang lagi? Untuk barang temuan yang kita temukan di jalan atau di tempat umum, apakah itu menjadi termasuk ke dalam rezeki, Pak? Oke. Kalau untuk barang temuan ya itu bukanlah hak kita, bukanlah kepemilikan kita. Ya contoh ketika kita menemukan uang di masjid. Ada uang nih 500.000. Mungkin itu rezeki ya. Ya, bukan itu. Ya kita berikan ke pengurus masjid tersebut. Ya, maka pengurus masjid tersebut yang mungkin nanti akan mengumumkan ya jamaah siapa. Ya, contoh dompet lah, uang itu ya yang kehilangan barang tersebut gitu. Ya, itu bukan rezeki kita. Itu milik orang lain. Ya, kita harus mengembalikannya gitu. Mungkin itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, saya mau izin bertanya, Ada Pak. lagi? Ya, Pak. Ya, Mas Iqmal. Kan rezeki itu sudah diatur ya sama Allah, maksudnya setiap orangnya itu sudah dikasih rezekinya masing-masing. Nah, yang jadi permasalahannya ini apa sih namanya, orangnya itu nggak mau berusaha gitu, mengandalkan rezeki dari orang lain, dari tangan orang lain. Nah, itu gimana menurut Islam seperti itu? Jadi kayak mohon maaf gitu, kayak pengemis gitu dan yang lain sebagainya. Jadi mengharapkan rezekinya itu dari pengasihan orang lain. Itu gimana, Pak? Mungkin itu nanti saya akan bahas di materi, Mas Iqmal. Bagaimana? Oke, siap. Oke ya, siap ya. Pak, Ada lagi? Tanya, Pak. Ya, Maulana dengan Yusuf, siapa? Pak, dari Sistem Informasi. Oke, Yusuf. Iya, Pak. Mau tanya gini, Ya. Pak. Apakah ada perbedaan rezeki yang Allah berikan kepada umat Muslim dengan yang non-Muslim, Pak? Itu juga kalau nanti akan dibahas ya di akhir nanti. Baik, Pak. Oke, ya, terima kasih ya, Mas. Dari Mas Oke, Pak, Iqmal. lanjut aja, Pak. Oke. Lanjut ke konsep rezeki dalam Islam. Ya, semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal rezekinya telah dijamin oleh Allah. Seperti ya kita sudah ya ada yang pernah mendengar di surat Hud ya ayat ke-8 ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk hidup, setiap makhluk ciptaan Allah itu sudah dikasih ya, sudah ditentukan ya, rezekinya. Nah, kemudian yang kedua, setiap jiwa ya tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya, sehingga siapapun yang hidup pasti diberikan rezeki oleh Allah sampai dia mati.
suaranya apa? Suaranya hilang, Pak. Iya Pak, hilang. Itu di unmute, Pak. Bapaknya hilang, Pak. Bapak, Astagfirullah. Cek, cek. Yup. Masuk, Pak. Pak. Enggak, seorang aja. Iya. mana nih? Rehan Bapak fitnya dipakai lah. Background. Awan jintan. Nggak boleh gitu. Rehan, tanya lah Rehan. Rehan nggak di background. ayo, ditunggu loh. Astagfirullahaladzim. Lanjutin Pak Sahrul, jelasin. Tak sesuai omongan ya Pak Is. Backgroundnya parah. Pecinya pakai Pak Is. Pakai peci yuk. Pecinya mana Pak? Pakai peci. Ya. Ayo, lebih peci. Ya. Ayo ambil lah. Ayo. Bapaknya udah ada di. Bapaknya hilang lagi. Mentol. Disconnect bapaknya. Yuk pulang yuk. Iya. Cabut. Masih sejam. Jaringan bapaknya hilang. Lanjutin Pak. Pak Sahrul. Asisten dosen silakan ke depan. Bagaimana kabarnya? Ayo lanjut. Ya, silakan lanjutkan Pak Asisten. Gila itu. Dan dosen. Saya mau nanya, Pak. Di record tahu kalian. Di record. Berdosa tahu. Kayaknya enggak dipotong kayaknya ini. Nggak dipotong lah. Dipotong lah ini. Bapaknya hilang kok. Bapaknya udah masuk. Live segini live. Udah masuk bapaknya. Tuh. Udah. Oh. Pak Is mana Pak Is? Iya. Pak Is. Pak Is. Udah cocok jadi guru agama nih. Amin. Orang Padang. Masuk YouTube. Bener masuk YouTube loh. Gak apa-apa loh. Iya orang Padang ya. Siapa orang Padang? Ibrahim ya orang Padang. Oh iya. Padang mana? Di sini banyak Padang. Padang nih, Pak. Ajo. Nasi Padang. Bukit Ajo. Tinggi, hadir Bukit Tinggi. Aman bang. Ajo. Oh, tetangganya Padang. Ajo. Ada. Ajo Piaman. Oh. Piaman Lawe. Ajo Piaman. Jurusan apa bang? TI bang. TI. CIF. Maaf nih sinyal.
Kawan Kinton apaan? Tuh, bapaknya connect tuh. Ya, lanjut. Salah. Konsep rezeki dalam Islam. Semua maupun yang tidak berasal rezekinya telah dijamin oleh Allah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya di surat Al-Hud tadi ayat ke-6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi entah itu ajal, rezeki, ya, dan jodoh, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah setiap jiwa yang tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep rezeki yang ketiga adalah hakikat dari rezeki adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan, yang sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki Allah. Lanjut ke pengertian halal dan haramnya. Pengertian makanan dan minuman yang halal. Ini meliputi halal secara zatnya, kemudian halal secara proses, kemudian ada halal secara memperolehnya, kemudian minuman yang tidak halal. Hah? Apa? Apanya? Orang di situ mah. Ya, tolong di mute Mas Teguh.
Suara saya terdengar teman-teman? Dengar, Pak. Jelas kok, Pak. Ini di saya gambar pentung misalnya. Ini hakikat level rezeki. Mungkin bisa menjawab tadi dengan Mas Hikmal dan Mas Yusuf ya. Jadi Al-Quran memberikan kunci suksesnya. Penelaah ulama terhadap diksi tentang rezeki, ya itu melahirkan sebuah konklusi bahwa rezeki diklasifikasi kepada 3 level. Ya nanti kita akan lihat level ini ya bukanlah tingkatan yang harus dilalui satu persatu tingkatannya. Yang dimaksud adalah tingginya derajat rezeki yang dihasilkan. Karena ada level pertama ya adalah rezeki universal. Kemudian yang kedua ada level rezeki yang diperuntukkan orang beriman. Ya, kemudian yang ketiga ada level rezeki yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman bagi takwa. Ya, maka dari itu sebelum seseorang mengeluhkan tentang rezekinya, disinilah perlu evaluasi. Ya, kita berada di level berapa? Ya, level pertama dengan mengerahkan segala upaya untuk mendapatkannya. Ya, di level kedua mencari rezeki dengan iman. Ya. Dan Allah dekatkan serta ditambah keberkahannya. Ya, kemudian atau rezeki yang berada di level yang paling mulia, ya dikejar berkelimpahan dan berkebahan rezeki. Ya, kita tinggal pilih nih level berapakah yang kita dapat gitu. Ataukah di level 2 ataupun di level pertama ataupun ketiga. Ini ada 8 jalan, ya, 8 jalan rezeki dalam Al-Quran. Pertama kita bisa melihat rezeki yang telah dijamin, yaitu di surat ke-11 ayat ke-6. Ya, nanti kalian bisa cari nih. Ya nanti ya, ini bukan tugas sih ya, latihan. Nanti kalian tulis surat apa dan ayat berapa, kemudian di dalam terkandung rezeki apa. Pak, maaf tadi soalnya apa Pak buat tugas? Suara Bapak hilang-hilangan.
Oke. Jadi di sana ada dalam 8 jalan rezeki dalam Al-Quran. Ya, ini untuk latihan kalian untuk menulis. Ada kalian nanti bisa mencari di Al-Quran rezeki karena anak, kemudian rezeki tak terduga, ya, rezeki yang telah dijamin, kemudian rezeki karena mereka, rezeki karena usaha, rezeki karena sedekah, dan terakhir rezeki karena bersyukur. Ya, ini adalah 8 jalan rezeki dalam Al-Quran. Ya, nanti kalian bisa tulis Arab dan Latinnya. Pak, maaf Pak, tugasnya maksudnya di gimana ya? Belum paham. Kalian mencari di Al-Quran. Ya, contoh rezeki yang telah dijamin itu QS, Quran surat ke-11 ayat ke-6. Ya, kemudian kalian tulis Arab dan Latinnya. Ya, ini rezeki apa? Nah, kemudian yang kedua rezeki Pilih tak salah terduga. satu apa semuanya Pak? Semua. Oh, ditulis ya? Ya, nanti kalian cari di Al-Quran. Berarti Tulis kita tangan atau Microsoft Word, Pak? Kenapa? Tulis tangan atau Microsoft Word, Pak? Ada yang bisa tulis Arab di Microsoft? Bisa, Pak, bisa. Tulis tangan aja, Pak. Tulis tangan aja, Pak. Paling disalin Tulis kalau tangan aja, Microsoft Pak. Word. Itu komputer kali yang nulis. Ya, mungkin kalau kalian bisa, ya kalian tinggal diubah saja di Pak, font ini Arabic. kita tinggal nulis Arabnya doang, Pak. Ini kan suratnya udah ada, atau cari suratnya lagi? Dua-duanya Arab dan Latin. Enggak, maksudnya kita tinggal cari doang dari yang referensi di sini, Pak, yang Quran Iya. surat 11 ayat 6 gitu, Pak. Iya, hanya di rezeki. Oh, maksudnya Latin itu Pakai artinya, Pak. Latin atau artinya, Pak? Arab dan arti. Dua-duanya. Iya. Oke. Arab dan terjemahan. Arab dan terjemahan. Tugasnya dikirim kemana, Pak? Ya, nanti Bapak infokan kembali. Ya, ini adalah tugas buat kalian, nanti kalian tulis. Baik, ini yang terakhir. Kalian tahu ini apa? Jambu. Jambu. Buah. Jambu. Buah-buahan. Jambu. Hijau. Ada yang beda dari gambar? Beda warna. Yang satu lebih matang, yang satu masih mentah kali ya, Pak. Itu beda takdir. Yang satu kuning, yang satu hijau. Sama-sama matang tapinya. Sama jambu lah yang penting. Sama jambunya tuh beda, proses matangnya beda. Oke, ya. Kita bisa melihat gambar. Ya, di sana ada jambu. Yang hijau ini tidak matang. Yang kuning ini sudah matang. Kerupuk. Ya, kita lihat, kita kaitkan dengan rezeki.
jambu ini tumbuh bersama di batang yang sama, ya, tapi matangnya berbeda. Jangan membandingkan proses, ya, jangan membandingkan dengan proses orang lain, karena setiap orang memiliki prosesnya masing-masing, ya, dan dimatangkan dengan bentuk berbeda-beda. Mungkin kalau kalian memakan yang hijau, dia akan keras. Walaupun si jambu ini tumbuhnya bersamaan, tapi prosesnya itu yang berbeda. Ya, begitu juga rezeki. Ya. Rezeki itu jika rezeki itu kita ukur dari kerja keras, ya, maka kuli bangunanlah yang akan cepat kaya. Betul nggak nih? Betul. Betul, Pak. Ya, contoh. Betul. Nah, ketika kita bangun rumah, ditargetkan oleh kuli bangunan 2 minggu selesai, maka kuli bangunan tersebut akan mencari proyek lain. Ya, maka jangan diukur dari kerja keras. Nah, kemudian rezeki itu, ya, jika rezeki itu ditentukan oleh waktu kerja, maka warung kopi yang 24 jam itu pinggir jalan, dia akan lebih mendapatkan penghasilannya. Ya, bahkan lebih banyak penghasilannya daripada restoran-restoran ya seperti KFC, Starbucks. Ya, betul gak nih? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Oke, kemudian jika rezeki itu milik orang pintar, maka dosen, guru, profesor yang bergelar panjang yang akan lebih kaya. Ya, betul? Betul, Pak. Kemudian rezeki itu bukan karena jabatan. Kalau rezeki itu kita nilai dengan jabatan, ya, maka presiden, kemudian raja-raja, orang yang akan menduduki, ya, 100 orang terkaya di dunia. Ya. Kemudian ada lagi, kalian sudah belajar matematika, ya, dari SD, SMP, SMA. Ya. 1 ditambah 1 tambah 9 sama dengan 10. Kemudian 7 tambah 3 sama dengan 10. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 5 tambah 5 sama dengan 10. Ya, walaupun hitungan, ya, walaupun hitungan tersebut berbeda-beda, tapi hasilnya tetap sama. Sama adil semuanya, itu bernilai 10. Ya, artinya untuk mencapai hasil nilai yang sama tidak harus menggunakan cara yang sama. Paham ya yang disampaikan? Pak. Oke, ya. Untuk mencapai hasil nilai yang sama, tidak harus menggunakan cara yang sama. Ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya, kalau kita singkat, itu adalah, ada yang tahu? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kalau kita singkat, Duit, Pak. Duit, ya. Duit.
Oke, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Rehan mau nanya katanya Pak. Iya, Rehan mau nanya tuh. Tugasnya kebanyakan Pak. Oke, di samping itu kita break dulu ya. Mungkin kalian ada yang mau izin keluar ataupun yang mau bikin kopi. Sebelum break, boleh izin makan, bertanya, Pak. Pak? Siapa? Romi, Pak. Saya mau tanya, saya baru gabung kuliahnya tanggal 5, Pak. Apa nama saya udah ada dalam list absen, Pak? Romi ya? Romi Fadli, Pak. Nanti saya cek. Informatika, Pak. Benar, Pak. Pak, izinnya, Pak. Oke. Ya, silakan tadi dengan bertanya. Makasih, Pak. Iya, Romi, nanti saya cek ya. Pak, izinnya, Pak. Iya, Mas Kelvin ya. Ibrahim, Pak, dari IF, Pak. Itu, Pak, zaman itu kan sekarang lagi musim tuh, Pak. Sedekahnya tuh video-videoin. Menurut Bapak tuh gimana, Pak? Bisa diulang lagi? Zaman sekarang kan sedekahnya diliatin-liatin, dijadiin video gitu, Pak. Menurut Bapak itu sah nggak, Pak? Apa, Mas? Aduh, maaf nih, ada murid saya. Ya, Mas, jalannya, Mas. Jadi gini, Pak. Zaman sekarang kan semakin canggih nih, Pak. Nah, kan sekarang tuh lagi musim tuh sedekahnya tuh diliatin ke orang-orang gitu, Pak. Di-share videonya gitu. Menurut Bapak tuh sah atau gimana, Pak? Apanya di... Kan ada yang bilang tuh bagi-bagian rezekinya tuh, Pak. Kayak bagi-bagi uang gitu, Pak. Dijadiin konten. Di videoin. Dijadiin konten. Izin menjawab, Pak. Kan ada sebagian yang ria bilangnya. Izin menjawab, Pak. Ya, boleh, Pak. Ya, saya Romi, Pak. Izin menjawab pertanyaan teman saya yang tadi, Pak. Ya. Kalau menurut saya, sedekah itu kalau divideokan atau tidak divideokan, itu sebenarnya tidak menjadi konteks masalahnya, Pak. Yang menjadi konteksnya adalah apa yang ada di dalam hati orang yang sedang bersedekah tersebut. Kalau di dalam hatinya membuat video itu untuk dipamerkan, nah itu jatuhnya ke ria gitu. Tapi kalau apa yang ada di dalam hatinya itu untuk memotivasi orang lain agar ikut bersedekah juga atau untuk transparansi misalnya, nah itu tidak menjadi kategori ria. Jadi ria itu setipis apa yang ada di dalam hatinya ketika merekam video perbuatan baiknya itu, bukan dia memperlihatkan atau tidak memperlihatkan, tapi apa yang ada di dalam hatinya. Karena kalau misalkan kita berbuat baik tidak boleh sama sekali diketahui orang, tentunya kita tidak bisa bersedekah di tempat umum, karena di tempat umum pasti sudah ada CCTV gitu, Pak. Menurut saya gitu, Pak. Oke, terima kasih ya. Ahmad tadi. Ya, Mas Romli tadi ya. Betul, Pak. Ya, kita harus
dari hati yang paling dalam kita. Bagaimana cara kita menyikapi itu semua. Ya. Mungkin kalau dengan wah ini demi konten nih, nah itu kan udah sangat ria kan ya, Bu. Oke, Mas Ibrahim sudah jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Tapi kalau pandang Bapak gimana Pak? Iya loh. Kenapa Mas? Kalau dari Bapak sendiri gimana Pak? Ya, kalau menurut Bapak, itu selagi kita memberi dengan ikhlas, kemudian tidak ada bertujuan untuk konten-konten ataupun ria, ya itu boleh selagi pokoknya semua itu tergantung dengan hati kita, hati nurani kita. Siap. Nah, mungkin ada lagi? Saya mau tanya Pak. Tanya Pak. Siapa? Sebutkan nama. Elvin. Saya Pak Wahyu. Oh. Siapa dulu? Wahyu, Mas Wahyu. Pak mau nanya nih. Sebenarnya ada yang ngasih kita barang atau uang, terus kita menolaknya. Apakah itu kita menolak rezeki dari Allah, atau apa memang itu sudah ditakdirkan bukan rezeki kita, Pak? Menolak rezeki, menolak apa? Menolak sesuatu penerimaan orang lain ya? Iya. Kayak satu biasa, Pak, kejadian kalau ada yang dibeli biasa kita nolak-nolak duluan gitu. Ya mungkin kita juga harus tahu ya apa yang harus kita terima dan apa yang harus kita tidak terima ya. Dalam artian yang pemberi ini tidak ada niat untuk yang lain, hanya untuk memberikan sesuatu gitu. Ya contoh, tidak ada balas budi lah gitu ya. Nanti saya berikan kamu ini, nanti imbalannya ini ya, ini gitu. Lagi si pemberi itu ikhlas, kemudian si penerima ikhlas, ya tidak apa kita terima. Itu Mas Wahyu. Sudah jelas Mas Wahyu? Ya, terima kasih, Pak. Mungkin ada yang lain atau tanya jawab dengan sama kalian? Saya mau tanya Pak. Siapa? Kelvin Pak, Kelvin. Kelvin Effendi. Ya. Iya Mas Kelvin. Ini materinya mau dicatat atau gimana ya Pak? Banyak. Untuk materi nanti akan saya kirim ke e-learning. Nggak lewat grup atau Learning. apa? Kenapa?
ke Telegram atau WhatsApp? E-learning misalnya. Saya akan share ke e-learning. Oh gitu ya. Ya, untuk materi yang pertama dan kedua nanti akan saya kirim. Mungkin cukup, tidak ada lagi pertanyaan. Tugas tadi dikirimnya kemana, Ah, Pak? bukan SP itu Maria. Kenapa? Tugas yang tadi dikirimnya kemana, Pak? Untuk tugas yang tadi bisa dikirim ke email saya nanti. Ya, bentar. Saya hapus dulu. Pak. Ya. Suara saya kedengaran ya, Pak? Ya, Oke. dengar. Pak, saya Ahmad Raihan dari Informatika. Saya mau bertanya, Pak. Dalam konteks agama kan untuk mendapatkan rezeki itu lebih dipermudah dengan kayak kita berusaha, bekerja, tawakal, bertakwa, terus bersyukur gitu kan. Nah, tapi nyatanya Pak, di dunia nyata konteksnya itu malah orang yang mungkin contoh Pak ya, dalam tanda kutip kayak jual diri atau jual narkoba, hal-hal haram, itu malah lebih dipermudah Pak. Gimana menurut Bapak itu Pak? Mau di apa? Malah lebih gampang untuk dapat rezekinya itu dalam konteks apa dunia itu kan nyatanya lebih gampang dapat rezeki itu orang-orang yang kayak menjual diri gitu, kayak jual-jual barang-barang haram gitu. Gimana menurut Bapak gitu Pak? Oke, ya bismillah. Ya memang ya zaman sekarang yang halal, yang haram dihalalkan, ya justru kebalik gitu ya. Yaitu semua tergantung dengan iman kita. Ya, makanya tadi kan di awal untuk pencapaian kompetensi ini ya mahasiswa harus dikaitkan dengan iman. Ya, karena al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Ya. Iman itu akan bertambah ketika ketakwaan kita. Iman itu akan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Ya, makanya kita harus ya nauzubillah, kita harus menghindari yang namanya maksiat. Dari situ. Ya semua tergantung dengan iman kita. Kalau iman kita kuat, ya kita akan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya mungkin itu Mas Ahmad Rehan. Makasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Pak. Iya. Dengaran Pak? Iya terdengar. Itu Pak, saya cuma pengen minta pendapat. Menurut Bapak, buku Maulid Nabi itu apa Pak? Soalnya kan Maulid ini kalau kita lihat sejarahnya, dia itu munculnya di Syiah, Pak, dari Syiah yang sudah dicap kafir oleh ulama-ulama. Hukum merayakan Maulid. Iya Pak, kan Maulid ini soalnya munculnya dia dari Syiah Pak.
Nah, sebelumnya saya ingin bertanya. Nah, ini untuk Mas siapa? ID. ID, Pak. Mas apa? ID, Pak. ID. Oke, Mas Haidi. Mas Haidi ini kenapa bilang kalau Maulid ini ataupun tadi yang si ataupun lain-lainnya dari mana? Ya, saya baca sejarah, Pak, di YouTube. Dan kemarin Ketua NU sendiri yang ngomong, Pak, kalau saya dapat videonya itu. Ya, kita tidak bisa asal untuk berpendapat ya. Memang orang berpendapat pasti juga ada dalil ataupun sumber ya yang harus dikatakannya. Ya. Jangan bilang Maulid ini bla 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 bla, Maulid ini bla 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 bla. Ya, kalau pendapatnya ya ada yang Hilang lagi ya? Kayaknya sih ya. Di mute tuh kayaknya. Itu suaranya ke mute. Pak. Pak, suaranya ke mute, Pak. Ya, halo. Sudah? Izin bertanya, Pak. Dengar suara saya? Dengaran, Pak. Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Ya, sudah dijawab itu. Coba Mbak Haba ya, Mbak Haba Kiesta. Oh. Ayo Mas Haba, maaf. Iya, Mungkin Pak. bisa menjawab. Iya, dari sejarahnya Maulid itu diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Pak. Kaitannya dengan Syiah. Cuman kebetulan memang pada saat itu ada salah satu mazhab yang Syiah itu, punya kerajaan Syiah itu yang bernama Fatimiyah, Pak. Munculnya di dinasti Fatimiyah ini sebenarnya enggak. Nah, itu kan saling kontradiktif nih. Ini benar banget nih, Mas Haidi Wijana nih, Pak. Maulid munculnya di dinasti Fatimiyah yang berakidah Syiah. Maulid sendiri kan dia diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan nggak ada kaitannya dengan Syiah itu sendiri. Maksudnya yang ngebuat Maulid itu Syiah itu saya rasa nggak punya hujah yang kuat untuk mengatakan bahwa Maulid ini dibuat oleh Syiah nih. Padahal kan Syiah sendiri memang pada saat itu di zamannya
Salahuddin Al-Ayyubi itu ada kerajaan yang ada sebuah apa ya kerajaan, bisa dibilang kerajaan yang dinamakan dengan dinasti Fatimiyah, Pak. Nah, dinasti Fatimiyah itu berakidah Islam Syiah gitu, tapi nggak ada kaitannya antara Maulid dengan Syiah itu sendiri, Pak, gitu. Tidak ada kaitannya. Kalau muncul di zaman pada saat itu kebetulan sama, ya bisa aja, tapi bukan di apa ya, bukan dicetuskan oleh bukan di apa ya, bukan menjadi hujah bahwa Maulid ini adalah bagian dari Syiah. Nggak ada kaitannya sama sekali, nggak ada kaitannya sama sekali, Pak. Ya, jadi tidak ada dikaitkan dengan Syiah untuk Maulid ini. Mungkin ada lagi? Pak, mau nanya, Pak. Kan tadi tuh di tugas yang itu yang di PPT Bapak itu kan yang rezeki tak terduga itu kan Quran surat 65 ayat 2. Tapi di sini yang saya lihat dari terjemahannya yang merupakan rezeki yang tak terduga itu ayat yang ketiga, Pak. Jadi yang benar ayat kedua apa ayat ketiga, Pak? Yang Quran surat At-Talaq itu, Pak. Ya. Untuk yang kedua itu kan takwa ya. Yang ketiga tawakal. Wa man yattaqillah. Ya, yang kedua itu tawakal. Jadi yang benar yang mana, Pak? Yang ayat kedua apa ayat ketiga? Untuk yang tak terhingga ya. Pada dasarnya sih ayat 2 itu takwa dan tawakal. Maka ditulis saja itu. Ayat 2 dan 3. Jadi ayat 2 dan 3, Pak. Iya. Rezeki tak terduga. Kasih. Dengan takwa dan bertawakal. Tidak lagi. Ada Pak. Izin bertanya, Pak. Tidak ada. Izin bertanya, Pak. Siapa? Saya, Pak Sandy. Saya, Pak Sandy. Ya, Pak. Saya, Pak Sandy. Mau nanya, Pak. Kenapa orang itu membuat sebuah budaya dan dijadikan sebuah kewajiban di agama, sedangkan di agama itu nggak ada untuk mengikuti sebuah budaya itu. Makasih, Pak. Mengikuti sebuah budaya? Iya, Pak. Jadi kayak misalkan suatu contoh yang tadi kayak Maulid itu kan sebenarnya budaya ya, Pak. Mengikuti Maulid itu terserah mereka gitu. Terus juga ada beberapa banyak referensi lain. Jadi kayak seolah-olah budaya ini tuh agama yang nyuruh gitu. Kalau di
di agamanya sendiri tuh nggak ada untuk diperintahkan untuk melakukan itu. Bisa dibilang mengada-ngada hal yang nggak ada gitu. Dan bisa dibilang ini lu harus ngikutin wajib. Padahal mah ya enggak. Jadi kenapa budaya itu bisa dibilang untuk sekarang tuh mirip kayak keharusan agama, padahal agama itu enggak, di agama itu sendiri nggak ada gitu loh Pak. Makasih Pak. Mohon. Oke. Ini ngebahas tentang maulid ya. Ada pertanyaan, apa saja sih tradisi-tradisi di Nusantara untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Ya. Ada 8 tradisi unik nih. Ada 8 tradisi unik yang saya tahu ya. Itu seperti ya mauludan, tradisi maulud. Nah, ini biasa dikerjakan di warga Pulau Madura. Kemudian ada gerebek maulud. Untuk pertanyaan kita ini. Kita dulu ya. Juga sedang azan. Ya itu makan. Oke, baik teman-teman.
Ini untuk mengenai diskusi Maulid mungkin butuh waktu yang sangat panjang buat kalian yang kita berbagi. Kita diskusikan lagi nanti ya. Mungkin kalau kita lanjut, ini waktu juga sudah ini ya, udah waktu zuhur. Nah, baik, untuk perkuliahan ini kita akhiri ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Ini ada 49 yang nanti akan saya akses di terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di absen belum, Pak? Maaf, Pak, udah di absen belum? Udah di screenshot kali. Oke. Ayo sholat lu, udah azan tuh. Oke.